namanya juga cinta. Kenangan-kenangan yang paling berkesan gitu. Tips dan trik. Halo guys, balik lagi di sini sama aku Nurul. Nah, di sini kita akan ngobrol-ngobrol santai ya sama dua orang ini. Temanya itu kita akan bawain tentang relationship. Nah, tema ini berhubungan juga sama film-film sebelumnya yang pernah kita bikin gitu kan. Nah, kebetulan orang-orang di balik layar ini punya cerita menarik nih gitu kan. Jadi kita akan korek-korek. Nah, si kameramen ini adalah orang yang sudah punya istri. Lalu satu lagi adalah sang audioman yang sudah punya pacar. Jadi kita akan bahas tentang hubungan dari dua perspektif yang berbeda. Oke, langsung aja ya guys. Nah, Otuk kan di sini udah punya istri nih. Iya benar. Udah berapa lama nih? Kalau buat lama apa ini? Hubungan sebagai suami istri gitu. Hubungan sebagai suami istri udah ada berjalan 1 tahun lebih. Jadi 2 tahun kurangan lah. Oh, 2 tahun kurang. Oh. Kalau Radi sang audioman, udah berapa lama kamu punya hubungan? 2 tahun kurang. 2 tahun kurang juga sama. Oh, sama juga. Sama kalian. Tinggal 1 bulan lagi mau 2 tahun. Oh, happy ini dong bentar lagi. Ya. Oh. Ada rencana buat dirayain gitu? Ada, itu rahasia. Rahasia. Party. Pasti. Teret-teret. Privat atau umum? Private lah. Wow. Nah, kalau misalnya udah bersuami istri berarti ada ini dong, kenangan-kenangan yang paling berkesan gitu. Kenangan suami istri atau sebelum bersuami istri? Kalau Suami sebelum istri. bersuami istri berarti berapa lama kalian punya hubungannya? Hubungan pertama sih kita gak ada pacaran-pacaran. Gak ada pacaran? Nggak ada. Jadi awalnya pertemuan itu kan pas ada acara teman-teman lah, mancing juga kan. Mancingnya di sana kan. Nah, setelah mancing itu kan ada komunikasi walaupun gak intens ya, kayak nanyain tentang kajian. tempat gimana gitu lah. Rohis. Ya gitu. Nah, kemudian kan lumayan suka kajian juga kan tentang keagamaan kayak gitu. Nah, nanya-nanya, nah dari sana malah intens buat chatan. Oh. Siapa yang minta 2 nomor HP? Siapa ya apa lagi ya? Pokoknya tiba-tiba itu awalnya kan itu kan mau nebeng kan buat acara, jadi ya secara tidak langsung harus komunikasi. Nah di sana lah Siapa yang minta? awal mulanya itu ya komunikasi. Ya dari kesan pertama ya obrolan nyambung. Sedikit tektokan lah. Cuman ya tambah kesini loh kok nyambung gitu kan. Kok nyaman? Selang seminggu 2 minggu kalau nggak salah ajak lah main. Kalau nggak salah itu nonton ya. Nonton. Kita main yang pertama. Sebelum gitu kalau nggak Tahu. Coba tanyain istri lo gimana. Berarti awal-awal di pertemuan kalian tuh kalian nonton dulu gitu kan. Nah, gak lama dari nonton itu kan langsung, kalau gak salah dulu kan sempat mau belajar tentang komputer gitu kan. Kebetulan kan istri dulu itu lulusan dari ilmu komputer juga kan. Nah, belajar karena ada kebutuhan sesuatu. Nah, di sana belajar. Secara tidak langsung kan harus njemput ke rumahnya kan. Terus Ke sana ke rumahnya jemput, biasa habitan dulu panggilannya gitu kan, sebagai pria sejati gitu kan, harus cinta harus gitu kan, daripada dijemput di gang doang ya kan. ganteng doang jemput cewek di gong. Gitu. lanjut Nah, jadi di sana gimana? biasa udah belajar kan di rumah teman kan banyak kan, kita makan. Nah pulang kalau gak salah itu kan habis duhur pulang, ya, anterin lagi ke rumah. Nah kemudian kan jualan tempe kan. Nah di sana sini simpang dulu bahasa Sundanya kan. Udah simpang lah ke rumahnya gitu kan. Nah di sana, wah, Gimana? kita ngobrol biasa kan berdua.
Jadi ngobrolnya hal-hal yang tidak penting juga diobrolin. Iya, tuh namanya juga Iya. cinta sudah bermekaran ya guys ya, pasti obrolan apa juga diomongin gitu. Ngobrol. Tapi yang anehnya itu gak dibawa ke dalam, cuma di warungnya aja. Di warungnya aja. Iya. Dia juga kok gak dibawa ke dalam gitu kan. Oh. Tapi berharapnya ke dalam gitu. Hah? Enggak, Main ke dalam. saya kan agak sedikit panik kan, Oh, karena kan panik. ada orang tuanya gitu Ah, kan, iya. kakaknya, adiknya kan. Sana ngobrol, kalau nggak salah durasinya panjang banget ngobrol, Berapa tuh? hampir 7 jam aja. 7 jam. Hampir Itu duduk ya? Enggak pegel emang. Ya nggak tahu ya, mungkin Karena cinta sudah tumbuh jadi gak akan ada pegel. iya. kayak jam Nah, kerja ya. di sana Jam. jam berapa gitu? Kalau nggak salah habis asar keluar orang tuanya gitu. Oh, keluar. Deg-degan dong. Enggak. Deg. Tanya, senyum aja. Untungnya gak nanya gitu kan. Kopi mohon mah gitu kan. Keluar kakaknya, saya bilang ngerokok gitu kan. Oh. Terus terus. Untungnya gak nanya lagi. Masuk lagi ke dalam, alhamdulillah. Mungkin orang rumahnya juga malu gitu. Tapi setelah kesini kan ditanya kan, kenapa dibawa ke dalam? Waktu itu tuh orang-orang di rumah pada merhatiin. Pasti. Di jendela kaca kan, kalau dari luar itu kan gelap. Iya. Lagi merhatiin jendela kaca. Oh, untuk kan di sana kan agak sedikit cool kan. Anjir. Sebenarnya walaupun agak sedikit konyol gitu kan. Gini. Wow. Siap, maaf. Lanjut. Berarti jadi untung pada saat itu agak sedikit jaga image gitu Iya, ya, nggak jadi- terlalu jadi gimana. kalem gitu kan. Nah, emang sebenarnya Rian itu kalem orangnya sebenarnya. Memang. Oke. Terus. Oke, singkat cerita, kejadiannya itu beres sudah. Nah, di sana langsung kan, kok nyambung gitu kan, kok nyaman. Kok nyaman? Nah, jadi gak sampai kepikiran buat pacaran, gak sampai kepikiran buat apalagi kan jadi istri gitu kan. Iya. Ya. Nah, kesini sering komunikasi. Nah, di sana timbul lah apa ya? Bercinta. Ya, entah sih apakah itu cinta atau bukan. Yang pasti di satu momen ada temennya ngajarkan. Nah, cerita kalau misalkan yang istri saya sekarang itu Iya. kan pernah ada trauma Oh, ke trauma. cowok gitu kan. Jadi dia tuh apa ya, nge-WA kalau misalkan mau serius, udah lanjutin serius. Kalau misalkan emang gak ada niatan serius, udah sampai sekarang. Takutnya kan ada rasa gitu, berlebihan gitu. Iya, kan. betul. Yang ujung-ujungnya jadi kecewa gitu kan. Jadi kalau main-main mending pergi. Betul sekali. Cowok itu harus gentle dong. Iya, betul dong. Ngapain Ngapain pacaran lama gitu ya? Iya. Ini kan. Nah, Terus. dari sana berpikir kelas gitu kan. Nah, sempat sholat istiqoroh gitu kan, sholat malam, sempat minta petunjuk gitu kan. Nah, ya beberapa waktu. Nah, misalkan itu udah sebulan kejadian temennya itu nge-WA. Nah, kedua bulan itu agak sedikit yakin gitu. Oh, kayaknya emang jodoh deh. Anjay, jodoh. Nah, pas ketiga bulan, gak tau kenapa gitu kan, pas waktu main kemana gitu kan, buat healing sama temen juga kan. Nah, pas pulangnya ada sedikit apa ya, pembahasan tentang komitmen gitu. Cuman pura-pura gak tau gitu kan. Nah, di motor gitu kan. Nah, tiba-tiba gak tau kenapa lidah ini berasa ringan sekali gitu buat apa yang bikin komitmen. Nah, di sana bilang lah kalau misalkan apa ya, pertama keluh kesah dulu gitu kan. Kalau kesana. Soalnya kan ada beberapa hal yang agak sedikit jomplang gitu kan. Saya jelasin dulu dan responnya positif. di luar dugaan juga kan. Nah, di luar dugaan ternyata positif gitu kan. Nah, di sana saya jadi tambah yakin gitu kan, buat menjadi apa ya, membuat komitmen buat ke jenjang pernikahan. Jadi setelah 3 bulan kenal, itu langsung memutuskan buat menikah. Wadaw, 3 bulan 3 mengenal. bulan, ya.
Berarti konsepnya kayak ta'aruf dong kalau Bisa jadi, bisa disebut bisa jadi, ya ya. kayak gitu. Nah, bikin komitmen kayak gitu, ya juga bikin komitmen buat nentuin tanggal pernikahan gitu kan. Nah, misalkan sekarang bulan Februari gitu kan. Iya. Nah, rencana buat nikah bulan kapan nih? Misalkan 1 tahun ke depan. Nah, saya juga di sini punya prinsip kalau misalkan buat jenjang pernikahan itu jangan melibatkan orang tua dan artian dalam biaya gitu kan. Oh iya betul Nah, betul. jadi di sana bikin tabungan. Jadi tabungan bersama. Anjay. Jadi tiap gajian itu dimasukin ke ke tabungan bersama itu. Jadi buat biaya pernikahan alhamdulillah kita Alhamdulillah. berdua. Wah, keren sih itu keren. Keren ya, guys. Itu patut dicontoh. Jadi kalau misalnya untuk menikah memang biayanya lebih baik ditanggung Iya. oleh berdua, jangan melibatkan orang tua lagi. Itu bagus. Berarti pada saat itu jarak setelah mengenal 3 bulan menuju pernikahan itu berapa lama? Setahun? Hanya setahun lah. Setahun. Wah. Jodoh itu adalah cermin diri kita. Tapi bisa juga jodoh itu adalah pelengkap dari Diri. kita. Misalkan yang satu itu pemalas, yang satu itu giat, rajin. Bahkan ada juga yang misalkan yang satu pendiam, yang satu banyak ngomong. Jadi itu adalah apa ya? Pelengkap gitu. Jadi misalkan ada kekurangan, ada kelebihan. Iya, diseimbangkan gitu. Jadi itulah indahnya pernikahan. Kita bakal lanjut soal sumber kita yang kedua. Oke. Kan kita udah tahu ya dari pertemuannya Rian Iya. sama istri itu bagaimana. Nah sekarang untuk Radi itu awal mula kamu bertemu dengan pasangan kamu itu kayak gimana sih? Dulu itu nyoba-nyoba Tantan. Tantan. Oh. Oke guys, jadi yang belum tahu Tantan itu adalah aplikasi dating ya guys, dating online. Datang terus di Tantan, chatan. Dan chatan itu nggak instan. Jadi sehari, 2 hari baru dibales. Langsung dibales lagi. 2 hari lagi dibales lagi. Langsung minta IG. Oh, minta IG. Iya, minta IG. Chatan di IG, set. Gak lama minta WhatsApp. Oh, Udah. step by step Ya, ya WhatsApp. guys. Jadi Itu jaraknya lama gak jaraknya itu? enggak sebentar. Sebentar dong. Sebentar. Berapa hari itu dari Kurang dari- Tantan ke Instagram berapa hari itu? Kurang dari 1 minggu lah. Oh. Ke WhatsApp kurang dari 1 minggu. Jadi Tantan, IG, WhatsApp itu kurang dari 1 minggu. Cepet juga ya? Iya, karena memang harus cepat-cepat. Soalnya gini, belajar dari sebuah pengalaman. Oh. Kalau lama-lama ditunda, itu nanti bakal hilang. Oh. Jadi takutnya terlalu lama ditunda nanti dia keburu sama yang lain gitu. Iya, ditikung. Jadi cowok tuh terkadang liar gitu ya. Maksud liar itu ketika ada yang benih mikir, oh ini cantik nih, mumpung lagi puasa nih. Hajar saja gitu sistemnya. Pengalaman sebelumnya berarti pernah kayak gitu Oh sering, Oh, sering banget gitu. Ke WhatsApp terus minta pertemuan jarak 3 hari lah, kalau guys 3 hari atau 4 hari ketemuan. Udah ketemuan yang pertama di nasi goreng, ngobrol-ngobrol biasa, terus pulang lagi jarak 2 hari 3 hari ketemuan lagi, terus saya tembak. Oh. Tembak mati dong. Benar. Itu kan di aplikasi Tantan kan. Otomatis kan fotonya kan yang bagus-bagus gitu kan, yang cantik-cantik. Nah, ada perbedaan nggak antara di aplikasi Tantan sama di tempat nasi goreng gitu? Ya sama. Oh, sama. Cantiknya memang sama, lebih baik tuh cantiknya itu langsung. Oh langsung. Iya, cantiknya lebih Soalnya kan langsung. sekarang di media banyaknya ini ya pakai efek gitu Iya. kan. Jadi kayak bening di kamera, di asli burik seperti saya ya kawan-kawan. Cantiknya langsung. Berarti setelah itu langsung ditembak. Tembak. Responnya berarti positif dong. Iya dong. Bentar. Itu jarak berapa hari? Wah, 4 harian. Jadi seminggu ketemuan, setelah seminggu itu 4 hari baru ditembak. Totalnya 2 minggu lah kalau. 2 minggu. Cepet banget ya. Bentar. Apa hal yang membuat Mas Radi itu yakin untuk menjadi pasangannya? Dari mata turun ke hati. Dari mana? Turun ke hati. Dari mata turun ke hati. You know, ngerti nggak? Dari mata turun ke hati. Oh, berarti kalau misalkan dari mata itu lebih ke cenderung ke fisik ya? Bukan dari fisik, dari lihat dari segi ngobrol. Nah. Terus ketika foto sama aslinya itu sama, itu kan ada beberapa yang ketika dari foto sama aslinya beda. Jadi kan maksudnya itu kan ke sebuah kejujuran gitu. Jadi bukan lebih ke fisik ya guys. Iya. Jadi kita lebih memperhatikan mungkin dari Radi sendiri gitu kan. Jujur. Jadi jadilah dirimu apa adanya Ya, gitu kan. lebih Tanpa suka. melebih-lebihkan.
Tapi kan itu 2 minggu masa udah yakin kayak gitu kan? 2 minggu bisa tumbuh rasa. Gimana bisa 2 minggu? Anda bisa menjelaskan secara pikiran tapi tidak bisa dijelaskan oleh hati. Anjay. Hati yang bicara ya? Iya, cuma susah ya bicaranya. Jadi ketika hati bilang klik ya udah klik gitu. Oke. Bentar. Berarti pacar yang sekarang itu pacar yang keberapa? Kedua. Oh, yang pertama itu pernah? Pernah. Oh, pernah. Oh. Tapi itu udah lama itu pacaran yang pertama? Pertama itu 2 tahun. Terus jomblonya juga hampir 2 tahun lebih. Terus dapatlah yang sekarang gitu. Lumayan lama ya penyembuhannya juga. Oh, berarti kayaknya butuh waktu 2 tahun ya untuk move on ke yang pertama. Bukan move on sih, lebih tepatnya itu move on itu ada, tapi yang susahnya itu yang nyari, yang susah. Oh, susah nyarinya. Jadi bukan move on-nya, tapi nyarinya itu butuh 2 tahun. Tapi itu sebenarnya yang move on memang susah gitu, tapi kan yang lebih susahnya itu nyarinya ya. Karena memang untuk cari yang klik memang susah ya. Bentar. Itu kepikiran aplikasi Tantan dari mana? Dari teman. Iya, rekomendasi nih Tantan nih pakai nih. Gue kan nggak tahu nih caranya kayak gimana gitu, caranya gimana. Ada per bayarnya, ya ada gratisnya. Udah mau pakai gratis. Oke, klik. Oh, resep ke kanan, untuk resep ke kiri. Oh, gitu. Tips dan trik. Oke, kita lanjut lagi ya. Berarti kan kalau Radi jedanya 2 tahun nih. Kalau Rian sendiri kemarin jedanya dari yang sekarang. Jeda apa ya? Jomblo. Mencari. Oh, jomblo ya? Jadi fase jomblo sebelum menemukan istri gitu yang sekarang itu berapa lama? Sebenarnya dari lahir juga udah jomblo ya? Enggak, jadi maksudnya gitu kan, waktu SMA itu pernah bikin komitmen saya pacaran. Cuma kan itu ya masih terbilang belum dewasa gitu kan. Masih apa sih pacaran tuh cuma chatan doang gitu kan. Makanya ya setelah saya dewasa gitu kan, mengenal apa sih pacaran gitu kan, ternyata pacaran itu ya tidak beda jauh dengan komitmen gitu kan. Betul. Nah, cuma kan komitmen itu kan lebih ke janji gitu kan. Kalau pacaran kan cuman omon-omon doang ya. Itu tapi beda, maksudnya sebenarnya sama aja, pacaran itu kita punya komitmen, cuman kan karena mungkin anak-anak sekarang lebih mengenal kata istilah pacaran gitu kan. Mungkin Anda tidak gitu. Wow. Oke. Lanjut. Setelah menikah nih, momen mana yang membuat Anda kayak berasa paling bahagia gitu? Momen yang paling bahagia itu apa ya? Mungkin setelah nikah gitu kan. Setelah nikah kita kan ngekos kan berdua gitu kan. Nah, pas ngekos menurut saya itu adalah momen yang paling indah. Kenapa indah gitu kan? Karena kita itu menjalani kehidupan yang tadinya sendiri gitu kan, sama orang tua gitu kan di rumah kan. Nah, pindah kan otomatis kan ada teman hidup gitu kan. Jadi kan misalkan masak bareng gitu kan, kayak cuci baju bareng gitu kan. Jadi segala sesuatu itu bareng-bareng itu momen yang paling indah. Jadi kalau nikah itu bisa bareng-bareng, kalau jomblo apa-apa sendiri gitu kan. Kata. Berarti momen paling indah adalah di saat ngekos bareng. Iya sih awal-awal. Awal-awal. Berarti sekarang nggak indah? Indah juga tuh. Ini kan yang paling indah yang berkepanjangan. Jadi segala sesuatu itu ketika kita dijalani dengan sebuah perasaan, apalagi kan udah suami istri gitu kan. Apalagi kalau misalkan ditambah dengan ibadah gitu kan. Mereka kan ibadah. Jadi segala sesuatu itu pasti indah. Sekarang udah punya anak. Alhamdulillah udah. Semakin sayang gak sama istri? Waduh, jelas. Wow, jelas. Ya, sayang istri pokoknya. Tapi berarti dari sudut pandang Rian sendiri tuh direkomendasikan nggak untuk orang-orang disegerakan untuk menikah? Ya, jadi sebenarnya ketika
pacaran atau komitmen itu yang dirugikan itu adalah perempuan. Why? Karena perempuan itu kesannya menunggu gitu kan, dan laki-laki itu memilih. Itu kan dari sudut pandang Ria nih. Kalau dari sudut pandang Radi, menurut kamu gimana gitu? Apanya? Apakah memang benar wanita dirugikan dan lelaki tidak? Enggak, dua-duanya. Gimana itu? Maksudnya gini loh, kalau misalkan hubungan tuh dalam kurung kan pacaran nih, ada yang namanya saling mengenal satu sama lain. Ditakutkan nanti kalau misalkan sebelum sepenuhnya mengenal, ketika nikah tuh mohon maaf nih bukannya ini di tengah jalan. Soalnya untuk lihat sekarang keadaan sekarang itu banyak juga yang kayak gitu. Dari beberapa daerah juga kan banyak kasus yang namanya perceraian. Saya tidak mau yang kayak gitu. Pokoknya ketika udah pengen nikah teh pengen selamanya sampai jadi teguh. Anjay. Jadi mungkin menurut Radi ya, saya simpulkan gitu kan, kalau Radi ini akan mempersiapkan dulu mungkin hal-hal yang lainnya setelah siap dan dirasa wanitanya juga memang cocok gitu kan, baru akan ke jenjang serius karena ditakutkannya mungkin tidak siap gitu kan. Karena memang kesiapan untuk, karena menikah itu berbeda ya, maksudnya kan kita sama-sama kemana-mana berdua, di rumah berdua gitu. Daripada nantinya ada kekosongan sementara, ya jangan dulu. Kekosongan sementara, jadi kesepian gitu. Oh, kesepian. Oh, jadi pacarnya itu ada mengobati kesepian ya? Bukan, pacaran nanti menuju ke sana. Tapi dengan perspektif yang mungkin saudara mah hanya 3 bulan ya langsung nikah. Oh, saya beda, maksudnya kan ada yang maksudnya teh apa ya namanya, hubungan teh bukan berarti jelek, tapi hubungan itu kita saling melengkapi, saling melengkapi perasaan, situasi, kondisi. Soalnya gini, ada juga mungkin ya orang-orang yang bilang mending pacaran dulu lama biar saling kenal, nanti kalau misalnya udah nikah biar nggak kaget. Terus ada juga orang yang nggak apa-apa, ngapain lama-lama, nanti juga setelah menikah kita bisa mengenal. Jadi ada juga istilah yang namanya menikah berasa pacaran gitu kan. Itu kan banyak ya istilah kayak gitu. Jadi mau mengenal lama kayak mau mengenal sebentar, itu adalah keputusan masing-masing gitu, dan tidak ada baik dan tidak ada buruk gitu kan. Sama-sama memang ya resiko punya ada resiko masing-masing sebenarnya gitu kan. Kesimpulan kata kameramen, kesimpulan 20 menit, oi. Tapi asik ya kayak ngobrol. Oke, jadi guys, kita udah dengar ya 2 perspektif dari masing-masing kepribadian yang berbeda gitu kan. Yang satu sudah memiliki istri dan yang satu hanya baru berpacaran gitu kan. Oke guys, sebelum kita akhiri, kita akan yel-yel dulu ya seperti biasa. Dimanapun kita berada, kita adalah tamu. Maka dimanapun kita bertamu, di sana kita berada. Kudu aya ranginan. Nah sih, dimanapun kita berada, kita adalah tamu. Maka dari itu bertamulah dengan etika. Oke guys, ulangi. Oke guys, kita akhiri saja. Dimanapun kita adalah tamu. Guys, cut.